Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Jenderal Majer Pendidikan dan Pondok Pesantren Ustadz Haji Gozali Alsi. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja, Ustadz Suherman Hasan Basri, SPD. Yang kami hormati, jajaran Wakil Kepala Sekolah, beserta seluruh sivitas akademika SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja. Yang kami hormati, Ketua FOMG, beserta seluruh ayah bunda wali dari Ananda, serta yang kami banggakan seluruh murid SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita berada di penghujung tahun ajaran 2020-2021. Seperti biasa, pada penghujung tahun ajaran, biasa kita melaksanakan laporan prestasi Ananda. Untuk itu, SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja mengadakan kegiatan laporan prestasi pendidikan SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja tahun akademik 2020-2021. Pada hari ini, saya selaku MC, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Acara pertama adalah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Ashifa, sambutan-sambutan, penyampaian dari keuangan, penyampaian pencapaian prestasi-prestasi, Ashifa Award 2021, doa, dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Zil Muntazor. Kepada Ustadz Zil Muntazor, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون
دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jil Muntazor yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menjadi berkah bagi kita semua pada acara pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Ashifa. Hadirin dimohon berdiri. Sebuah mimpi membangun peradaban, bulatkan tekad, singkirkan ketakutan, kepakan tangan, semangat bergelora, pantang menyerah, terus melangkah. Pasang surut ujian menjelma, menjadi cita-cita mulia kami. Halang rintang onak duri menghadang, menghadirkan kegigihan, menggapai asa. Kami pemuda generasi yang tangguh, kaki kami tak kenal lelah, terus melangkah. Tangan kami bertawakal, terus panjatkan doa. Semangat perubahan, membangun peradaban. Kami pemuda generasi yang tangguh, kaki kami tak kenal lelah, terus melangkah. Tangan kami bertawakal, terus panjatkan doa. Semangat perubahan, membangun peradaban.
Pasang surut ujian menjelma menjadi cita-cita mulia kami. Halang rintang onak duri menghadang, menghadirkan kegigihan menggapai asa. Kami pemuda generasi yang tangkas, kaki kami tak kenal lelah, terus melangkah. Tangan kami bertawakal, terus panjatkan doa. Semangat perubahan, membangun peradaban. Kami pemuda generasi yang tangguh, kaki kami tak kenal lelah, terus melangkah. Tangan kami bertawakal, terus panjatkan doa. Semangat perubahan, membangun peradaban. Semangat perubahan, membangun peradaban. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ghazali LC selaku General Manager Pendidikan dan Pondok Pesantren. Kepada Ustadz Haji Ghazali LC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa hari ini Ananda sudah menuntaskan pendidikan pembinaannya di Ashifa Boarding School. Semester ini sudah bisa dilaksanakan secara tuntas, berjalan dengan baik. Selamat kepada Ananda semuanya yang hari ini adalah bertepatan dengan pembagian rapor. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, bahwa visi pendidikan di Ashifa bagaimana anak-anak kita dibina supaya menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi harapan besar keluarganya, menjadi harapan bagi bangsa ini. Sehingga apapun hasil rapor yang diterima oleh Ananda semuanya, itu semuanya bentuk proses untuk mengembangkan potensi Ananda semuanya. Kita memandang bahwa murid-murid kita semuanya murid-murid terbaik. Kita memandang bahwa murid-murid kita mempunyai potensi yang baik. Dan kita memandang bahwa murid-murid kita semuanya adalah murid-murid yang juara. Dan di ayat berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan di Ashifa mengembangkan bagaimana mereka itu menjadi para pemimpin, menjadi para pemimpin untuk masa depan, pemimpin untuk dirinya, pemimpin di keluarganya, pemimpin di lingkungan yang paling kecil, bahkan nanti sebagai pemimpin di lingkungan yang paling besar, bangsa, negara, bahkan dunia. Demikian, selamat kepada Ananda semuanya, selamat atas raihan prestasi Ananda semuanya, dan selamat juga bagi ayah, bunda, bapak, ibu, umi, abi semuanya. Banggalah dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Ananda, putra-putri, bapak, ibu, ayah, bunda semuanya. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Ghazali LC yang telah memberikan sambutannya.
Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Suherman Hasan Basri, selaku Kepala Sekolah SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua FUMG, Bunda Emilia, yang sering diskusi bareng, kemudian guru saya, Ustadz Nur Rahmat, dan kemudian Bapak Taufan dan Bapak Denny. Mudah-mudahan ke depan kita lebih sering diskusi. Yang kami hormati orang tua dan murid-murid di rumah, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati pimpinan SMA IT Ashifa, tim media, guru-guru, asatid dan asatizah. Semoga dimudahkan persiapan untuk pembagian rapotnya. Alhamdulillah, tiba di penghujung tahun pelajaran 2020-2021. Banyak hal yang telah dilalui, mulai dari pembelajaran online, kemudian kedatangan awal di bulan September, kemudian sampai akhir semester, alhamdulillah sudah kita lalui. Kemudian di kedatangan yang kedua di bulan Januari, dan kepulangan sampai kepulangan di bulan Maret tahun 2021. Alhamdulillah semua sudah kita lewati bersama, dan ala kulli hal semua yang kita lalui kita ambil hikmahnya, karena bagi kita semua yang terjadi tentu membawa kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu pun merupakan kebaikan baginya. Dan kedua sifat inilah merupakan penyempurna keimanan seseorang. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya adalah syukur. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat tersebut. Di dalam surat Luqman ayat 31, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang banyak sabar dan banyak bersyukur. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda, orang tua, wali murid yang telah membersamai 1 tahun pelajaran ini dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk terus memberikan layanan terbaik buat putra-putri kita. Tanpa dukungan orang tua wali murid, pembelajaran yang telah kita lewati tentu tidak akan terwujud. Selama 1 tahun ini ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi bagi kami, dan komitmen kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan di tahun pelajaran 2021-2022. Setidaknya ada 3
hal yang menjadi evaluasi selama 1 tahun pelajaran ini. Yang pertama, masalah komunikasi. Ini yang perlu kita tingkatkan. Komunikasi antara sekolah dengan FOMG, sekolah dengan orang tua murid, ini harus kita lebih intensifkan lagi di tahun pelajaran depan. Harapan kita bisa memberikan laporan perkembangan murid secara real time, kemudian komunikasi-komunikasi dalam upaya meningkatkan potensi, minat, bakat, prestasi akademik maupun non-akademik putra-putri kita. Masalah yang kedua atau evaluasi yang kedua terkait layanan pendidikan yang telah kita lalui. Sebagaimana kita ketahui bahwa standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh putra-putri kita, yang pertama ada kompetensi akademik, di mana kita harus bisa mengantarkan putra-putri kita ke perguruan tinggi yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua terkait kompetensi keasramaan melalui pembiasaan dalam aspek akhlak, ibadah, kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama. Ini tidak bisa dilaksanakan secara online. Kalaupun bisa, tentu tidak optimal ya yang sudah ada. Gitu. Kemudian yang ketiga, kompetensi kepesantrenan berupa targetan bina pribadi Islami, ya, pembinaan karakter, kemudian targetan tahfiz minimal 7 juz. Ini juga terdapat kendala dalam proses pendampingannya. Proses jiadahnya di mana tidak semua murid mampu menghafal secara mandiri, ya. Tidak semua murid mampu menyetorkan hafalannya. Jadi kehadiran murid itu menjadi evaluasi yang sangat vital bagi kami. Karena di sanalah dibutuhkan kehadiran seorang guru. Yang keempat terkait kompetensi kepemimpinan, yaitu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kemuridan, kegiatan outing yang tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara online. Maka dari itu besar harapan kami kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran 2021-2022. Dan evaluasi yang ketiga terkait pendampingan perkembangan murid. Ini khususnya untuk kelas 11 yang akan naik ke kelas 12. Kami mengevaluasi bagaimana proses persiapan kelas 12 kemarin dalam menghadapi jalur masuk perguruan tinggi. Kami lihat tidak sedikit murid kelas 12 yang masih belum mengetahui potensinya dan mengalami kesulitan dalam menentukan prodi, dalam menentukan jurusan, bahkan dalam menentukan perguruan tinggi di mana dia akan kuliah nanti. Dan kita tentu tidak akan terlalu berharap dengan jalur SNPTN. Maka salah satu peluang kita yang harus kita siapkan sejak dini adalah jalur masuk SBMPTN, jalur mandiri ataupun jalur prestasi lainnya. Sebagai awalan, kita akan mengagendakan webinar jalur masuk perguruan tinggi untuk kelas 12, baik murid maupun orang tua murid di awal semester tahun pelajaran 2021-2022. Setidaknya 3 hal itulah yang menjadi evaluasi bagi kami. Selanjutnya, kami mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelayanan pendidikan dan pembelajaran dirasa belum optimal. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan kembali di tahun pelajaran 2021-2022. Mohon doanya agar kami diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran dalam memberikan layanan terbaik buat
putra-putri kita semua. Dan buat murid-murid yang ada di rumah, selamat naik kelas, selamat naik ke jenjang berikutnya. Tantangan ke depan bisa jadi lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Untuk itu, bekali diri antum dengan kompetensi yang dapat membuat antum mampu bersaing di masa depan. Kompetensi keimanan, ketakwaan, dan kompetensi soft skill lainnya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suherman Hasan Basri, SPD, yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, penyampaian dari keuangan yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Kristiana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan aktivitas kita semua. Amin. Perlu ayah bunda ketahui, sehubungan dengan akan berakhirnya tahun pelajaran 2020-2021, bersama ini kami sampaikan informasi terkait keuangan murid Ashifa Boarding School Wanareja tahun pelajaran 2021-2022 dengan keterangan sebagai berikut. 1. Untuk pembayaran kewajiban biaya pendidikan tahun 2020-2021 berlaku 1 tahun pelajaran atau 12 bulan, berarti berakhir sampai dengan bulan Juni 2021. Yang kedua, untuk ayah bunda yang ingin melihat nilai Ananda dengan membuka akses rapot online, maka syaratnya adalah sudah melakukan pelunasan kewajiban pembayaran yang masih tertunggak minimal hingga bulan April 2021. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah biaya daftar ulang murid tahun pelajaran 2020-2021 adalah sebesar Rp8.875.000 untuk murid yang naik ke kelas 11 dan Rp8.775.000 untuk murid yang naik ke kelas 12. Yang keempat, pembayaran kewajiban biaya pendaftaran daftar ulang maksudnya untuk tahun pelajaran 2021-2022 sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021. Yang kelima, mekanisme pembayaran biaya daftar ulang dan kewajiban murid lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening virtual account Bank Muamalat atau Bank BNI. Yang keenam, apabila setiap ayah dan bunda sudah selesai melakukan pembayaran, harap bisa konfirmasi via telepon atau WhatsApp ke nomor operasional keuangan di nomor 0878 2810 1147. Yang ketujuh, apabila ada informasi terkait keuangan murid ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan oleh ayah bunda sekalian, silakan ayah atau bunda langsung bisa menghubungi nomor operasional keuangan pada hari dan jam kerja. Kami memahami kondisi pandemi yang saat ini terjadi, tentu sedikit atau banyaknya mempengaruhi kita semua. Namun di balik itu semua kami berharap pandemi ini segera berakhir dan ayah bunda semua diberi kesehatan dan oleh Allah SWT dilancarkan rezekinya dan semoga amal baiknya dimudahkan oleh Allah SWT. Mungkin sedikit atau banyaknya yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyampaian pencapaian prestasi Ananda
yang akan disampaikan oleh para wakil kepala sekolah. Kepada para wakil kepala sekolah, kami persilahkan. Yang pertama, penyampaian pencapaian prestasi akademik dan pembacaan SK kenaikan kelas yang akan dibawakan oleh Wakil Kepala Sekolah Divisi Kurikulum, Ustadz Syarif Hidayatullah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati ayah bunda, orang tua murid kelas 10 dan kelas 11 SMA ITH Ashifa Boarding School Wanareja. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, dalam acara laporan prestasi akademik SMA ITH Ashifa Boarding School Wanareja tahun ajaran 2020-2021. Kami berharap acara ini bisa diadakan secara offline atau tatap muka langsung. Namun apa daya qadarullah, kondisi pandemi masih belum usai. Adapun penanganan dari pemerintah terkait dengan vaksin juga belum tuntas. Maka pertemuan virtual ini semoga tidak mengurangi esensi dan silaturahmi kita bersama. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah, sebelum saya membacakan SK kenaikan kelas murid Ashifa Boarding School Wanareja, izinkan saya menyampaikan kondisi pembelajaran secara umum. Pertama, di awal tahun ajaran, kegiatan KBM dilakukan secara daring. Jadi kalau ayah bunda masih ingat, awal-awal kita full PJJ ya. Kemudian masuk ke bulan September, kedatangan murid. Nah, KBM berubah menjadi blended ya. Artinya ada pembelajaran online dan ada pembelajaran di sekolah. Kemudian sampailah kita pada di bulan-bulan Januari, Maret, Februari dan Maret. Nah, yang tentunya ayah bunda sudah paham begitu ya kondisinya seperti apa. Nah, selama proses ini kami mengevaluasi bahwa ada banyak hal yang terjadi selama KBM. Jadi mulai dari online, kemudian berubah menjadi online offline, kemudian berubah lagi menjadi full online. Ini menjadi tantangan kita bersama di pihak manajemen SMA ITH Ashifa Boarding School Wanareja, bahwasanya kita harus berinovasi dengan kondisi yang ada. Kemudian ada sisi positif yang kita dapatkan dan juga sisi negatif. Sisi positif tadi kita lebih inovatif, sedangkan sisi negatifnya adalah mungkin ayah bunda mengalami gitu ya, ketika di rumah mendampingi ananda dalam kegiatan belajar mengajar agak susah begitu. Begitupun kami rasakan juga sama, ketika pembelajaran online juga ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang kedua, secara mutu pendidikan, kami di SMA mendapatkan amanah dari yayasan dengan dicanangkannya target rata KKM murid 85. Jadi kalau ayah bunda sudah mengetahui, di awal-awal tahun itu memang yayasan ini berubah total ya, secara struktur, kemudian secara capaian begitu ya. Ada target yang dicanangkan oleh yayasan terkait dengan SKL. Yang tadi yang pertama yang disebutkan adalah tentang KKM murid minimal 85. Ini tantangan tersendiri ya. Tantangan tersendiri di kurikulum. Kemudian juga ada target serapan ke perguruan tinggi. Dengan sebarannya di perguruan tinggi negeri 80%, kemudian di perguruan tinggi swasta itu 10%, dan di perguruan tinggi luar negeri itu 10%. Ini sangat menantang di tengah-tengah kondisi yang belum kondusif gitu ya, masih pandemi. Maka kita harus menyadari bersama bahwa proses-proses ini perlu kita jalani bersama
perlu kita evaluasi bersama dan perlu kita tingkatkan bersama. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membacakan SK, izinkan kembali saya menyampaikan terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Untuk kriteria kenaikan kelas ada 6 poin. Yang pertama adalah nilai rapot tidak ada mata pelajaran di bawah KKM. Yang kedua, mencapai target hafalan Al-Quran minimal 1,5 juz. Yang ketiga, nilai rapot kegiatan halaqah minimal C. Yang keempat, nilai rapot asrama minimal C. Yang kelima, nilai akhlak di semua bidang minimal B. Yang keenam, murid tidak dalam status SP2 pada saat kenaikan kelas. Jika ada salah satu dari kriteria ini yang tidak dipenuhi oleh Ananda, maka bisa dipastikan Ananda naik kelas, hanya saja naiknya bersyarat. Kemudian jika lebih dari 2, maka bisa jadi ada sampai tidak naik percobaan dan bahkan tidak naik kelas. Nah, saya rasa ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan terkait dengan SK penetapan kenaikan kelas murid. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Sekolah nomor 010-SK-SMIT-ASY-4-4-2021 tentang penetapan kenaikan kelas murid SMA IT Asyifa Boarding School Wanareja Subang tahun ajaran 2020-2021. Menimbang bahwa dalam rangka berakhirnya proses kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2020-2021, maka perlu penetapan kenaikan kelas murid SMA IT Asyifa Boarding School Wanareja Subang. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pleno kenaikan kelas SMA IT Asyifa Boarding School Wanareja Subang pada hari Senin, 19 April 2021, pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat di Aula Khotijah Asyifa Boarding School Wanareja Subang. Memutuskan menetapkan 1. Murid kelas 10 dan kelas 11 SMA IT Asyifa Boarding School Wanareja Subang tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 420 murid sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dinyatakan naik kelas 11 dan kelas 12. 2. Murid kelas 10 dan kelas 11 SMA IT Asyifa Boarding School Wanareja Subang tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 33 murid yang terdapat dalam lampiran 2 dengan rincian 4 murid kelas 10 putra, 2 murid kelas 11 putra, dan 27 murid kelas 11 putri dinyatakan naik bersyarat ke kelas 11 dan kelas 12. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Subang pada tanggal 19 April 2021, Kepala SMA IT Asyifa Boarding School Wanareja, Suherman Hasan Basri, SPD, ditandatangani. Demikian ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian pencapaian prestasi kepesantrenan oleh Wakil Kepala Sekolah Divisi Pesantrenan, Ustadz Zais Tamam LC. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu adalah bulan Ramadan. Harapannya di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang perlu kita tingkatkan.
Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu banyak jasanya memperjuangkan agama Islam ini. Yang kami hormati General Manager Pondok Pesantren Ustadz Haji Ghazali LC, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Ashifa Boarding School Wanareja, Ustadz Suherman, SPD, dan yang kami hormati jajaran pimpinan SMA IT Ashifa Boarding School Wanareja, dan yang kami hormati pula ayah, bunda, umi, abi, dan yang kami banggakan Ananda semuanya. Alhamdulillah, di tengah pandemi yang masih melanda di negara kita ini, kami dari divisi kepesantrenan masih tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Baik itu kegiatan tahfiz, kegiatan bina pribadi Islami, ataupun kegiatan PAI dan taklim. Untuk kegiatan tahfiz, di tengah keterbatasan yang ada selama pandemi ini, alhamdulillah kami ya dari tim tahfiz tetap bisa melaksanakan agenda yang telah direncanakan ya, dengan lancar. Baik itu agenda KBM tahfiz ataupun agenda takhusus. Dan pada tahun ini, alhamdulillah, murid SMA kelas 10 putra dan putri yang telah mencapai hafalan 3 juz itu sebanyak 70%. Dan kelas 11 yang telah mencapai target sekolah sebanyak 6 juz jumlahnya 60%. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah keterbatasan yang ada. Memang masih banyak kekurangannya, tapi semoga itu menjadi evaluasi bagi kita semuanya agar kedepannya lebih baik lagi. Adapun treatment dan pendampingan bagi Ananda yang belum mencapai target, kita dari tim tahfiz melaksanakan kegiatan tambahan yang menunjang Ananda semuanya untuk menghafal Al-Quran, yaitu adalah kegiatan kuantum Al-Quran yang dilaksanakan selama seminggu di awal bulan Ramadan. Harapannya Ananda yang belum mencapai target ada progres untuk menyelesaikan selama kegiatan tersebut. Adapun untuk kegiatan BPI atau Bina Pribadi Islami dan PAI dan Taklim, alhamdulillah secara umum berjalan dengan lancar. Walaupun dalam pelaksanaannya masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata istimewa. Karena masih banyak sekali kekurangannya. Tapi itu semua tidak menyurutkan niat kami dari divisi kepesantrenan untuk tetap melaksanakan agenda yang telah direncanakan. Oleh karena itu, besar harapan kami kepada ayah, bunda, umi, abi untuk mendorong anak-anak semua untuk mengikuti kegiatan yang telah direncanakan sekolah. Baik itu kegiatan akademik, kegiatan asrama, maupun kegiatan kepesantrenan. Dan kami juga berharap kepada Ananda semua di tahun ajaran yang akan datang agar bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya dan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan sekolah yang telah direncanakan. Dan semoga Ananda semua bisa mencapai target-target yang telah sekolah tentukan. Mungkin itu laporan dari divisi kepesantrenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, penyampaian pencapaian prestasi keasramaan oleh Wakil Kepala Sekolah Divisi Keasramaan, Ustadz Soleh Aziz Jailani, SPDI.
Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, yang kami hormati General Manager Pendidikan dan Pondok Pesantren Haji Ghazali LC, Kepala Sekolah SMIT Ashifa Boarding School Wanerja Ustadz Suherman Hasan Basri SPD, serta kepada jajaran Wakil Kepala Sekolah dan tidak lupa para sivitas akademika SMIT Ashifa Boarding School Wanerja. Tidak kalah lupa kami juga sangat menghormati ayah bunda Umi Abi beserta Ananda di rumah. Semoga di rumah atau di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, alhamdulillah kami dari divisi asrama, baik itu putra maupun putri, kami mengadakan pendampingan dan pembinaan jarak jauh ataupun secara online. Adapun untuk kegiatan asrama selama pembinaan jarak jauh ini, kami mengadakan mutabaah yaumiyah, ta'lim yang dilaksanakan oleh para musyrif musyrifah, lomba Ramadan yang meliputi kultum yang dilakukan oleh Ananda, kreasi takjil dan desain poster di bulan Ramadan. Ada juga pertemuan orang tua murid yang bisa berkomunikasi online dengan musyrif, serta ada juga room visit, you and me, tarhib Ramadan, bincang seru, usburuhi, lomba 5K, mutiara Ramadan, pernak-pernik Ramadan, serta ruang inspirasi Ramadan. Pada semester ini, alhamdulillah, secara umum murid putra-putri kelas 10 dan 11 telah mencapai kompetensi lulusan asrama yang mencakup 5 hal. Pertama, ibadah yang benar, akhlak mulia, kerjasama yang baik, kemandirian, serta tanggung jawab. Selama menjalani pembinaan di asrama, itu telah mencapai standar kompetensi lulusan. Dan kami mengucapkan terima kasih pada ayah bunda Umi Abi atas kerjasamanya dalam membina Ananda di rumah untuk mengikuti semua agenda atau program yang dilaksanakan sekolah, baik itu asrama, pesantrenan, ataupun kurikulum. Semoga dengan sinergisitas kita, Ananda lebih maksimal lagi dalam melakukan aktivitas yang dilakukan di rumah. Serta kami memohon maaf jika saat melakukan pembinaan jarak jauh banyak sekali kekhilafan kekurangan yang kami jalani. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kesehatan jasmani dan rohani, serta segala aktivitas yang kita lakukan ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh wakil kepala sekolah yang telah menyampaikan pencapaian prestasi Ananda. Selanjutnya, Ashifa Award SMIT Ashifa Boarding School Wanerja 2021. Laporan prestasi pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Prestasi akademik putra. Kelas 10 IPA 1, peringkat ketiga, diraih oleh Rafael Ganadi.
Peringkat kedua diraih oleh Adrian Sami Pratama. Peringkat pertama diraih oleh Atailah Moza Palagi, kelas 10 IPA 2. Peringkat ketiga diraih oleh Dias Dalai Lama Ibnu Haq. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Salman Al-Farisi. Peringkat pertama diraih oleh Rafif Rantisi, kelas 10 IPA 3. Peringkat ketiga diraih oleh Muhammad Salman Ghifari. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Muzaffar As-Siddiq. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Kefa Rafferti. Kelas 10 IPS. Peringkat ketiga diraih oleh Subhan Abdul Fattah Aziz. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Hafiz Arafa. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Naufal Helga Fikri. Kelas 11 IPA 1. Peringkat ketiga diraih oleh Fahmi Ashar Al-Fairuz. Peringkat kedua diraih oleh Imam Ahmad Abdullah. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Bilal Basayev. Kelas 11 IPA 2. Peringkat ketiga diraih oleh Arik Ihsan Pradana. Peringkat kedua diraih oleh Rio Dwi Ryan. Peringkat pertama diraih oleh Rifan Dito Daniswara. Kelas 11 IPA 3. Peringkat ketiga diraih oleh Faik Wildan Musyafa. Peringkat kedua diraih oleh Nabel Parvez Faizul Haq. Peringkat pertama diraih oleh Muhammad Torik Al-Mubarak. Kelas 11 IPS. Peringkat ketiga diraih oleh Hazim Altaf Prastia. Peringkat kedua diraih oleh Raihan Sayyid Husain. Peringkat pertama diraih oleh Adil Rafid Taju Sobirin Prayogo. Duta Asrama Putra. Duta Akhlak kelas 10 diraih oleh Subhan Abdul Fattah Aziz, kamar 10-12. Kelas 11 diraih oleh Raihan Sayyid Husain, kamar 11-9. Duta Ibadah kelas 10 diraih oleh Muhammad Ghifari Maulana, kamar 10-11. Kelas 11 diraih oleh Umar Nurdin Tauhid, kamar 11-1. Duta Kemandirian kelas 10 diraih oleh Isa Wardana, kamar 10-7. Kelas 11 diraih oleh Muhammad Raihan Al-Ghifari, kamar 11-6. Duta Tanggung Jawab kelas 10 diraih oleh Rafael Ganadi Raksamanggala, kamar 10-3. Kelas 11 diraih oleh Fahmi Ashar Fairuz, kamar 11-8. Duta Kerjasama kelas 10 diraih oleh Rantisi Muhammad Yasin, kamar 10-5. Kelas 11 diraih oleh Muhammad Nadif Kotrun Nada, kamar 11-3. Murid terbaik Halaqah Tahfiz. Ziyadah Quran 30 juz. Abian Mumtaz, total ziyadah 600 halaman. Umar Nurdin Tauhid, total ziyadah 200 halaman. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Nur Faizin. Adrian Sami Pranata. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Sukron Makmum Subhan Abdul Fattah Aziz. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Sahal Mahfuz Aditya Dava Pradika. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Arifin Naufal Hadi Rasikin. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Imam Tontowi Dias Dailalama Ibnu Haq. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Ruli Zafrullah Muhammad Al-Fatihah Sesa. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Hafizuddin Umar Nurdin Tauhid. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Ahmad Faisal Muhammad Bilal Basayev. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Badrus Salam Adil Rafi Taju Sobirin Prayoga. Tahfiz terbaik Halaqah Ustadz Asep Riswanto Abdullah Abdul Aziz. Laporan prestasi pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Prestasi akademik putri. Kelas 10 IPA 1. Peringkat ketiga diraih oleh Atta Nabila Rosyadi. Peringkat kedua diraih oleh Sarah Prima Kamila. Peringkat pertama diraih oleh Rahma Nur Aziza. Kelas 10 IPA 2. Peringkat ketiga diraih oleh Zalfa Atifa Jasmin Setiawan. Peringkat kedua diraih oleh Hanifah Safa Dia Wibowo. Peringkat pertama diraih oleh Indira Aulia Raharjo. Kelas 10 IPA 3. Peringkat ketiga diraih oleh Asfa Hanania Az-Zahra. Peringkat kedua diraih oleh Aulia Citra Kusuma Dewi. Peringkat pertama diraih oleh Aziza Nur Syahbani. Kelas 10 IPS. Peringkat ketiga diraih oleh Izzati Amara Ulaya. Peringkat kedua diraih oleh Khaira Ajeng Khalisa.
Peringkat pertama diraih oleh Fathiah Madinah Akbar, kelas 11 IPA 1. Peringkat ketiga diraih oleh Az-Zahra Windana Andari. Peringkat kedua diraih oleh Sayyidah Syaimah Afisena. Peringkat pertama diraih oleh Nadita Raisya Syarfina, kelas 11 IPA 2. Peringkat ketiga diraih oleh Tazkia Nafla Ursi. Peringkat kedua diraih oleh Askia Diandra Arsya. Peringkat pertama diraih oleh Fathiah Intan Syahida, kelas 11 IPA 3. Peringkat ketiga diraih oleh Afifah Naurah Hidayat. Peringkat kedua diraih oleh Iklimah Az-Zahra. Peringkat pertama diraih oleh Balkis Nisrina Safari, kelas 11 IPS. Peringkat ketiga diraih oleh Geneva Faradila Hermar. Peringkat kedua diraih oleh Ifah Nur Syadrina. Peringkat pertama diraih oleh Fairuz Gelis Syakira Rizki. Duta Asrama Putri. Duta Akhlak, kelas 10 diraih oleh Fathiah Madinah Akbar, kamar 1010. Kelas 11 diraih oleh Sifa Aisyah, kamar 1110. Duta 5S, kelas 10 diraih oleh Syifa Ulfaira, kamar 104. Kelas 11 diraih oleh Haura Thabitah, kamar 116. Duta 5R, kelas 10 diraih oleh Farah Amalia Hamidah, kamar 105. Kelas 11 diraih oleh Nibras Widi Aleida, kamar 115. Siswi terbaik di setiap halakoh tahfiz: Aisyah Hasna Nabila, putri dari Bapak Anton Siswanto dan Ibu Nur Handayani. Jumlah hafalan 8 juz 5 halaman. Alia Amani Sidkia, putri dari Bapak Supriyanto dan Ibu Ratu Tersna Bianti. Jumlah hafalan 10 juz 15 halaman. Fathiah Al-Zafira, putri dari Bapak Winda Harisno dan Ibu Riswawati. Jumlah hafalan 16 juz 15 halaman. Bianca Saina Latisa, putri dari Bapak Robi Edevaldo dan Ibu Belinda Nurmedina. Jumlah hafalan 11 juz. Naila Farah Ibrahim, putri dari Bapak Bram Ibrahim dan Ibu Nora Hasyati. Jumlah hafalan 10 juz 15 halaman. Sofia Ashifa, putri dari Bapak Adi Chandra dan Ibu Fajria Yudianti. Jumlah hafalan 15,5 juz. Fathiah Intan Sahida, putri dari Bapak Nanang Widodo dan Ibu Indri Absari. Jumlah hafalan 27 juz 10 halaman. Rifdah Asmi Mardia, putri dari Bapak Rus Wanef dan Ibu Rina. Jumlah hafalan 15 juz 5 halaman. Rika Az-Zahra, putri dari Bapak Muhrim Abbas dan Ibu Khairul Immi. Jumlah hafalan 8 juz. Iklimah Az-Zahra, putri dari Bapak Rioza Susanta dan Ibu Murnilawati. Jumlah hafalan 7,5 juz. Kaila Zeta Novrianti Nugraha, putri dari Bapak Dikri Nugraha dan Ibu Prikelti Astuti. Jumlah hafalan 21 juz 8 halaman. Siswi dengan hafalan 30 juz di setiap halakoh tahfiz: Halakoh Ustazah Khairunisa Khansa Nihlatia, putri dari Bapak Hendra Kurniadi almarhum dan Ibu Muslina. Halakoh Ustazah Nidaul Faiza Najma Fadia Raihana, putri dari Bapak Erda Arif Santoso dan Ibu Susanti Widyastuti. Halakoh Ustazah Lala Tuti Alawiyah Alia Sidkianis Mesia, putri dari Bapak Arif Sofyan dan Ibu Emia Siswi Hayuniawati. Halakoh Ustazah Lala Tuti Alawiyah Zahida Sarifah Mubarok, putri dari Bapak Nur Ahmad Budiastomo dan Ibu Fitri Ratnasari. Halakoh Ustazah Lala Tuti Alawiyah Aulia Hanan Aida, putri dari Bapak Marhaendro Agung Sasongko dan Ibu Rini Asi. Halakoh Ustazah Nesi Fadilah Haki Balkis Rahmanisa Maulida, putri dari Bapak Suanta bin Usin dan Ibu Tanti Susanti. Halakoh Ustazah Nesi Fadilah Haki Sofa Thabita Karima, putri dari Bapak Evan Evianto dan Ibu Aisutini. Selamat kepada Ananda yang telah mendapatkan penghargaan. Semoga menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Fajri Fauzan, SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir acara ini mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hasil prestasi anak-anak kita ini menjadi wasilah keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita nanti di depannya. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesuksesan tersebut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusu'ana wa tadurra'ana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakannya doa barusan, berakhirlah sudah rangkaian acara laporan prestasi pendidikan SMA IT Ashifa Boarding School Wanarja tahun akademik 2020-2021. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.